2024 merupakan hari pertama dibukanya pendaftaran calon kepala daerah pilkada serentak di seluruh daerah di Indonesia. Kemarin, saudara, sejumlah persiapan mulai dilakukan KPU Jakarta jelang masa pendaftaran gubernur dan wakil gubernur. Masa pendaftaran akan dibuka mulai hari ini hingga 29 Agustus mendatang. Selain persiapan di kantor KPU, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon juga dilakukan KPU Jakarta. KPU Jakarta memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan MK tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. KPU DKI Jakarta sudah menyiapkan beberapa hal ya. Pertama terkait dengan tempat untuk penerimaan pendaftaran kami siapkan di kantor KPU DKI Jakarta dari tanggal 27 sampai 29 dari jam 8 pagi, untuk 27 sampai 28 dari jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan di hari terakhir akan dibuka sampai pukul 23:59. Pagi tadi kami juga sudah berkoordinasi kembali setelah koordinasi sebelumnya dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dari tim pemeriksa kesehatan secara menyeluruh, juga dari Dinas Kesehatan. Mulai hari ini, saudara, Selasa 27 Agustus hingga 29 Agustus, pendaftaran calon kepala daerah pilkada 2024 dibuka. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, akan mendaftar ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai menerima dukungan PSI di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat. RKA mengatakan jika tak ada halangan, dirinya akan mendaftar Pilkada Jakarta pada 28 Agustus mendatang. RK mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan pada Pilkada 2024. Menurut RK, makin banyak kandidat yang ikut kontestasi politik baik untuk demokrasi. Kalau tidak ada halangan, kami sendiri per hari ini sementara akan mendaftar ke KPU-nya tanggal 28. Tanggal 28 dan tentunya kami siap ya. Kami juga sangat senang putusan MK itu dijadikan referensi karena makin banyak makin bagus untuk demokrasi, makin banyak warga diuntungkan karena banyak pilihan-pilihan, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu bagaimana situasi di hari pertama pendaftaran calon kepala daerah? Kita akan lihat di KPUD Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, dan di KPUD Jawa Barat ada Ninda Destiani. Kita akan ke KPUD Jakarta terlebih dahulu. Masni, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Sudah ada yang mendaftar di sana? Iya, hingga saat ini dari pantauan kami sejak tadi pagi memang untuk dari KPUD DKI Jakarta ini masih dalam bersiap-siap ya, seperti itu kalau bisa kita sebutkan, lebih bersiap-siap untuk menerima dari pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan mendaftar pada Pilkada 2024 ini. Kalau misalnya kalau kita lihat dari persiapan, tentunya kalau sekarang sekitar pukul 9, memang tadi kalau untuk pendaftaran ini sudah dibuka dari pukul 8 yaitu di tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus 2024. Namun kami pantau hingga setengah 9 ini lewat, begitu belum ada dari pasangan calon yang akan mendaftar di KPUD Jakarta. Dan kalau misalnya kita melihat lagi bagaimana dengan pernyataan dari pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono bahwa pasangan ini akan mendaftar di tanggal 28 Agustus 2024 tentunya, dan juga untuk pasangan dari Darmakun ini kabarnya akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus. Nah, kalau dari pendaftaran KPUD di KPUD Jakarta ini tentunya ada beberapa tata tertib yang disampaikan oleh KPUD Jakarta selain dari jadwal pendaftaran, yaitu dari dibuka pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus. Untuk pada hari 2 hari pertama itu tanggal 27 hingga tanggal 28 Agustus ini dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau untuk
hari terakhir yaitu pada tanggal 29 Agustus ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Nah, selain itu pun dari KPUD Jakarta juga menghimbau kepada dari pasangan calon atau partai politik yang akan mendaftarkan kepala daerahnya, calon kepala daerahnya ini untuk membawa maksimal ini untuk rombongan atau orang yang bisa masuk ke gedung KPUD Jakarta ini itu maksimal 200 orang seperti itu. Sedangkan untuk dari ketua parpol dan juga untuk pasangan dan tim bakal paslon ini yang bisa masuk ke ruangan pendaftaran ini hanyalah 17 orang dan ini akan diberikan ID atau tanda pengenal. Selain itu pun untuk KPUD Jakarta ini menghimbau juga untuk dari tim pendukung dan juga supporter seperti itu yang kami sebutkan itu untuk tidak melakukan arak-arakan di depan KPUD Jakarta mengingat untuk hari atau tanggal pendaftaran ini bertepatan juga dengan hari kerja untuk juga supaya tidak adanya kemacetan yang terjadi di depan KPUD Jakarta. Selain itu pun untuk parpol juga yang ingin menemani dan juga mendaftarkan nanti pasangan calonnya untuk menggunakan seragam. Selain itu, kalau misalnya kita memang saya sebutkan tadi untuk hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi siapa yang akan mendaftar di KPUD Jakarta mengingat dari KPUD Jakarta menyebutkan bahwa jika ada pasangan calon atau paslon yang akan mendaftar harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada KPUD Jakarta jam berapa dan tanggal berapa akan melakukan pendaftaran sebagai untuk kepala daerah di Jakarta seperti itu. Dan dari KPUD Jakarta mengkonfirmasi bahwa baru mendapatkan konfirmasi untuk pendaftaran itu adalah pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yaitu pada tanggal 28 Agustus 2024. Kalau kita berbicara lagi bagaimana dengan rangkaian atau proses dari Pilkada 2024 tentunya tanggal 27 Agustus hingga 21 September usai dari pendaftaran itu akan ada penelitian persyaratan calon dan juga pada tanggal 22 September nantinya ada penetapan pasangan calon. Setelah itu pada tanggal 25 September hingga 23 November itu adalah masa kampanye dan tanggal 25 September hingga 23 November itu adalah masa kampanye dan tanggal 24 hingga 26 November merupakan masa tenang dan nantinya puncaknya adalah pada tanggal 27 November yaitu pemungutan suara. Pada hari pertama ini kami masih menunggu apakah nantinya ada pendaftaran pasangan calon mengingat juga dari Partai PDI Perjuangan ini belum juga mengumumkan siapa pasangan calon yang akan diusung. Kalau kita melihat kembali dinamika dari PDI Perjuangan memang ada dua pasangan calon yang santer terdengar seperti itu dari pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno, ada juga pasangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kita masih menunggu juga apakah nantinya ada gebrakan seperti itu dari PDI Perjuangan siapa yang akan diusung dan kita menanti dari tanggal 28 dan juga 29 apakah nantinya dari PDI Perjuangan ini akan mengusung di antara dua dari pasangan calon ini. Asri. Saat ini memang belum ada yang mengkonfirmasi kepada KPUD Jakarta yang akan mendaftar hari ini, jadi masih sepi begitu ya. Tapi terkait dengan pengamanan seperti apa di sana, Mas Ni? Iya, tentunya tadi pagi kami juga sempat melihat apel dari pihak kepolisian gitu, juga mengecek bagaimana dengan di kawasan KPUD Jakarta dari Polsek Senen. Kami melihat itu sudah berpatroli dan juga ada pengamanan dari internal KPU. Dan tadi pagi juga dari Polsek Senen ini kami lihat dari tim Gegana juga sudah mengecek dari bagian luar gedung KPU, dari bagian dalam gedung KPU sempat dilakukan pensterilan wilayah tentunya di bagian gedung KPU di Jakarta ini. Namun kalau kita pantau hingga saat ini memang penjagaan tentunya ada di depan gedung KPU dan penjagaan ini tentunya dilakukan terus hingga nantinya selesai dari pendaftaran calon kepala daerah di DKI Jakarta. Asri. Ya, pengamanan dilakukan, diperketat. Khususnya juga karena pendaftaran calon kepala daerah ini digelar di saat hari kerja begitu ya, supaya tidak mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar KPUD Jakarta. Nah itu tadi dari KPUD Jakarta. Kita selanjutnya akan ke KPUD Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Ninda, kalau di Jakarta belum ada yang daftar di hari pertama. Kalau di Jawa Barat seperti apa? Iya, Astri dan juga saudara, kalau dari KPU Provinsi Jawa Barat memang saat ini tengah melakukan persiapan terlebih dahulu di mana di hari pertama penerimaan pendaftaran calon kepala daerah
ke KPU Provinsi Jawa Barat yang telah menyiapkan sejumlah persiapan, mulai dari persiapan ataupun pemasangan karpet merah untuk kemudian dapat menyambut para kepala daerah yang akan melakukan pendaftaran hari ini. Lalu juga nanti sudah disediakan panggung maupun juga aula untuk tempat nanti di mana para pendaftar dan juga rombongannya mengecek ataupun melakukan pengecekan berkas secara berkala, artis dan juga saudara. Nantinya mekanisme dari pendaftaran kepala daerah hari ini, nantinya para kepala daerah yang hadir ini akan ditemani ataupun didampingi oleh sejumlah pengusungnya ataupun elit politik lainnya ataupun rombongannya yang kemudian nanti akan disambut oleh tarian khas Jawa Barat kepada para calon pendaftar ataupun calon kepala daerah Astri dan juga saudara. Adapun memang terkait siapa yang kemudian akan hadir hari ini, kalau kemarin dari pihak KPU Jabar, Umi Wahyuni menyampaikan bahwa yang mengkonfirmasi akan hadir melakukan pendaftaran hari ini yakni adalah politik yang lahir dari Partai Gerindra maupun juga Golkar, yakni ada pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan, saudara. Hal ini menarik, nantinya akan yang sangat ditunggu begitu karena bagian dari kepala daerah sebagai pemilihan Gubernur Jawa Barat ini yang paling dinanti oleh pihak masyarakat Jawa Barat, Astri dan juga saudara. Dan nantinya kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa calon tersebut ataupun paslon tersebut ini akan melakukan kirap terlebih dahulu di wilayah lapangan Sidolik daerah Ahmad Yani menuju ke kantor KPU Jawa Barat bersama beserta rombongannya Astri dan juga saudara. Namun mengingat bahwa jadwal pendaftaran hari ini akan dilakukan pada pukul 8 pagi tadi hingga pukul 4 sore, dan pihak dari rombongan paslon tersebut ini menyatakan bahwa akan hadir di KPU pukul 4 sore. Prediksi kami bahwasanya pihaknya ini akan hadir sebelum pukul 4 sore, yakni sekitar pukul 3 ini sudah berada di KPU Jawa Barat, Astri dan juga saudara. Nanti kita akan pastikan seperti apa proses dari penyambutan para kepala daerah yang ada di KPU Jawa Barat, Astri. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari KPU Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya ada Masni Rahmawati dari KPUD Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV karena setelah jeda kami akan berdialog bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Tetap bersama kami. IFB Pokal 2024-2025 dimulai.